Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Zahra dengan NIM 2400265 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Yang terhormat Ibu Dr. Fevi Sunarti, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan topik terkait UAS pendidikan masyarakat, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan non-formal atau PKBM. Pendidikan masyarakat merupakan salah satu upaya strategis untuk dalam meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusia, khususnya bagi kelompok masyarakat yang belum terlayani secara optimal oleh pendidikan formal. Pendidikan masyarakat dilaksanakan melalui jalur pendidikan non-formal yang bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar sepanjang hayat kepada masyarakat tanpa memandang usia, latar belakang sosial, maupun status ekonomi. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal di Indonesia adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. PKBM menyelenggarakan berbagai program pendidikan, antara lain ada pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C, pendidikan keaksaraan, kursus keterampilan, serta pelatihan pemberdayaan masyarakat. Melalui program-program tersebut, PKBM diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pendidikan non-formal ini masih relatif rendah. Permasalahan ini menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat dan berdampak langsung terhadap pemerataan akses pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu data kuantitatif dan fakta lapangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka partisipasi kasar atau APK pendidikan non-formal di Indonesia berada pada kisaran 17 hingga 20% pada tahun 2023. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan dengan APBK pendidikan formal yang telah mencapai lebih dari 90%. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat usia belajar masih belum terlibat secara aktif dalam program pendidikan non-formal. Nah, selain itu, Kementerian Pendidikan mencatat bahwa Indonesia memiliki lebih dari 11.000 PKBM yang tersebar di berbagai daerah. Namun, tidak semua PKBM yang beroperasi secara maksimal. Rata-rata warga belajar aktif di setiap PKBM berkisar antara 30 sampai 50 orang. Padahal jumlah masyarakat putus sekolah dan masyarakat usia produktif yang belum memiliki ijazah setara pendidikan formal masih cukup tinggi. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi sasaran pendidikan masyarakat dengan tingkat partisipasi yang ada. Penyebab rendahnya partisipasi masyarakat yaitu dalam pendidikan non-formal disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utamanya itu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sepanjang hayat. Setelah memasuki usia dewasa, pendidikan dianggap tidak lagi memberikan manfaat yang signifikan, terutama bagi mereka yang sudah bekerja. Faktor berikutnya itu ada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagian besar dari pendidikan non-formal berasal dari kelompok yang ekonomi menengah ke bawah. Keterbatasan ekonomi membuat masyarakat lebih memprioritaskan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari daripada mengikuti kegiatan belajar. Nah, meskipun pendidikan non-formal memiliki waktu belajar yang fleksibel, masyarakat tetap merasa kesulitan membagi waktu antara bekerja dan belajar. Nah, selain itu, kurangnya sosialisasi dan informasi tentang program pendidikan non-formal juga menjadi penyebab rendahnya partisipasi.
banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan PKBM di lingkungannya atau tidak memenuhi jenis program serta manfaat yang ditawarkan. Informasi yang terbatas membuat masyarakat kurang tertarik untuk berpartisipasi. Faktor lainnya itu ada stigma negatif terhadap pendidikan non formal. Pendidikan kesetaraan sering dianggap sebagai pendidikan kelas 2 yang hanya ditunjukkan bagi mereka yang gagal di pendidikan formal. Pandangan ini menyebabkan masyarakat merasa minder atau kurang termotivasi untuk mengikuti program pendidikan non formal. Yang kedua itu ada dampak terhadap proses dan hasil pembelajaran. Rendahnya partisipasi masyarakat memberikan dampak signifikan terhadap proses pembelajaran di lembaga pendidikan non formal. Dari sisi proses, jumlah warga belajar yang sedikit menyebabkan kegiatan belajar kurang interaktif dan kurang dinamis. Tutor kesulitan menerapkan metode pembelajaran kolaboratif karena keterbatasan jumlah peserta dan latar belakang warga belajar yang sangat beragam. Dalam jangka panjang, rendahnya hasil pendidikan non formal berkontribusi terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya angka pengangguran, serta terbatasnya kesempatan kerja bagi masyarakat usia produktif. Hal ini juga menghambat proses pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial ekonomi di tingkat lokal. Baiklah, selanjutnya yaitu jalan keluar dan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Untuk mengatasi permasalahan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan non formal diperlukan upaya komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu solusinya yaitu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sepanjang hayat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui tokoh masyarakat, lembaga desa, organisasi kemasyarakat, dan pemanfaatan media sosial. Nah, solusi selanjutnya yaitu pengembangan program pendidikan non formal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. PKBM perlu menyesuaikan program pembelajaran dengan kebutuhan lokal, seperti pelatihan keterampilan kerja, kewirausahaan, pengelolaan usaha kecil, dan literasi digital. Program yang memberikan manfaat ekonomi langsung akan lebih menarik minat pada masyarakat. Selain itu, dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan sangat diperlukan, baik dalam bantuan operasional, penyediaan fasilitas belajar, maupun peningkatan kesejahteraan tutor pendidikan non formal. Pengakuan terhadap lulusan pendidikan non formal di dunia kerja juga perlu diperkuat agar masyarakat merasa pendidikan non formal ini memiliki nilai yang setara dengan pendidikan formal. Peningkatan kualitas tutor dan pengelola PKBM juga menjadi faktor penting. Tutor yang kompeten, kreatif, dan mampu menerapkan metode pembelajaran yang partisipatif akan meningkatkan motivasi belajar warga masyarakat. Nah, di sini dapat kita simpulkan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan non formal merupakan permasalahan kompleks dalam pendidikan masyarakat. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat serta secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan non formal, dan juga masyarakat agar pendidikan masyarakat dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Mungkin hanya sekian penyampaian materi dari topik dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.